Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, ini pertemuan kedua ya setelah adanya pertemuan kemarin yang saya hanya mengirim lewat web akademik ya. Yang mudah-mudahan tidak mengurangi suatu apapun ya. Karena kondisi kayak gini ya pengennya sebenarnya kita bisa tatap muka langsung ya. Tapi juga lembaga belum mengizinkan, kondisi juga belum mengizinkan. Dan mudah-mudahan tidak berobat apapun ya. Oke. Rencana kita dalam pertemuan kedua ini ya setelah kemarin ya terkait silabus dan juga gambaran yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini sudah saya sampaikan di sisi akademik. Ya, kita sekarang akan masuk ke era kedua ya, mungkin kedua yaitu tentang hadis dakwah ya. Yang kedua ya, topiknya adalah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud, kemudian yang perlu kita tahu ini sebelumnya adalah apa sih yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang perlu kita ketahui sebagai, karena ini sebagai landasan pokok atau sebagai acuan atau prinsip pokok ya, kita bisa melakukan amar ma'ruf atau tidak. Ini sebenarnya kita harus ngerti apa yang namanya ma'ruf dan apa yang namanya munkar. Karena tanpa itu ya kita tidak ngerti. Oleh sebab itu cara pandang ini kan sebagai gambaran lah. Jadi kenapa ketika kita melalui suatu jalan ini nanti bisa dikatakan keluar jalan atau tidak, ini jika ada marginnya, ada garis jalannya ada. Kalau tidak ada ya mungkin kita sudah lewati ya trotoar jalan itu masih di jalan karena tidak ada batas mana yang termasuk jalan. Ini perlu sekali untuk filter luas untuk kita ketahui ya. Nah, oleh sebab itu paling tidak ini pertama sebelum kita masuk ke tentang wajah ma'ruf nahi munkar atau tidak ya, ini nanti bahwa yang jelas secara garis besar yang namanya ma'ruf ya, yang namanya ma'ruf ini nanti adalah segala sesuatu yang ya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga hadis Nabi. Nah, ketika kemudian nanti permasalahan bagaimana ketika tidak ada dalam petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi, ya kemudian kita menggunakan takaran akal sehat. Ya. Oleh sebab itu istilahnya nanti dalam Islam dia disebutkan dari al-ma'ruf ma istahsanahu ya al-ma'ruf atau syarat ya wa ma istahsanahu ma'qul sanin. Jadi apa saja yang dianggap baik atau dinilai baik oleh Al-Quran dan hadis atau syariat dan apa saja yang nanti yang dinilai baik oleh akal yang sehat, maka itu termasuk nanti ke dalam koridor ma'ruf. Sehingga kalau kayak gitu maka apa yang namanya mungkar, ya mungkar tentunya adalah kebalikan daripada ma'ruf itu. Yaitu yang namanya mungkar ini adalah mastaqbahu syara'u wa aqlu salih. Jadi apa saja yang dinilai tidak baik atau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dengan syariat saja yang ada ya, dan tidak sesuai dengan standar ukuran akal sehat, maka itu dinilai sebagai hal yang qabih. Ini pertama ya. Kalau kayak gitu ya, kemudian kita masuk ke amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan hal yang menjadi kewajiban bagi kita semua umat Islam. Tetapi di sini karena kita di sini adalah koridornya adalah hadis dakwah, maka saya tidak akan membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam kacamata Al-Quran, tapi saya akan menyinggungnya tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam koridor hadis. Oleh sebab itu ya paling tidak di antara beberapa hadis yang menunjukkan nanti atau yang menurut saya ini bisa menunjukkan pada adanya wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ini di antara pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. Itu disahkan jangan di Nabi SAW qala muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bi wa nahu 'anil munkar wa illam tantahu an. Perintahkan hal-hal yang ma'ruf meskipun kamu tidak melakukannya, dan cegahlah yang mungkar meskipun kamu tidak melakukan.
Ya. Ini menurut saya merupakan hal yang wajib, bahkan sampai di situ disebutkan Nabi memberikan kuatilah, meskipun kita tidak melakukan apa yang kita perintahkan, tetap saja kita harus melakukan amar ma'ruf, dan kita di sisi lain kita juga harus melakukan nahi mungkar, meskipun kita belum bisa mencegah diri kita dari hal-hal yang mungkar itu. Jadi kan sebenarnya nanti ya, ini sementara materinya belum saya kirim di web ya, belum saya kirim di web akademik. Jadi perintahkan yang ma'ruf meskipun Anda belum bisa melakukannya, dan cegahlah yang mungkar meskipun Anda belum bisa meninggalkan yang mungkar itu. Nah, ini kan bagi saya merupakan suatu kewajiban, sampai ya, ketika kita belum bisa pun kita masih diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf, apalagi ketika kita memerintahkan suatu yang baik dan kita sudah bisa melakukan, ini akan lebih baik lagi ya. Terus kemudian wajibnya apa ya? Sekarang kira-kira seandainya yang kita diperintah ya, misal kita diperintah atau kita memerintah sesuatu yang belum bisa. Nah, ini biasanya kan sering disebut dengan jargoni lah istilahnya Jawa ya. Nah, tapi bukan itu tujuannya. Karena apa? Ketika tidak ada seorang pun yang mau melakukan amar ma'ruf dengan alasan karena tidak bisa atau belum bisa melakukannya. Nanti kita kira-kira kapan akan terjadi? Kapan kemungkaran ini akan hilang? Kalau kita nunggu bisa melakukan. Terus bagaimana ketika kita melakukan ma'ruf dan kita belum bisa melakukan? Bukan ada ancaman ya memang. Tapi itu menurut saya adalah bagi mereka-mereka yang tidak pernah ya. Nanti yang mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan bukan untuk merubah ya. Satu, yang kedua, dan juga bukan untuk benar-benar dia ingin menampilkan usahanya. Kalau memang benar-benar dia ingin hasilnya yang kita mau melakukan hal yang baik, ketika kita belum bisa melakukannya. Nah, kemudian kita tidak melakukan karena kita belum bisa. Ini permasalahannya, nunggu kapan kita akan bisa? Kalau sampai seterusnya kita tidak bisa, terus nanti bagaimana Pak? Karena ketika amar ma'ruf tidak kita upayakan, ya. Ketika amar ma'ruf, saya ulang lagi, ketika amar ma'ruf tidak kita upayakan, ya, maka bisa jadi nanti akan balik. Maksudnya balik bagaimana? Maksudnya balik hal yang ma'ruf ini bisa menjadi atau dinilai sebagai suatu yang baik dan yang baik. Yang ma'ruf bisa dinilai sebagai hal yang mungkar ini akan dinilai sebagai hal yang dari hal yang ma'ruf menjadi mungkar karena tidak pernah ada yang lakukan, dan hal yang mungkar ini akan menjadi hal yang ma'ruf. Nah, ini akan berbahaya ya. Akan sangat berbahaya. Ya. Ini yang perlu kita tengok. Kembali. Oleh sebab itu nanti, ya, kalau kita melihat pada hadis tadi, jadi muru bil ma'ruf, ya, muru bil ma'ruf wa ilam ta'malu wa nahaw 'anil munkar wa ilam tanhaw, ya. Ini
diwajibkan untuk mereka, siapa saja termasuk kita, melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan job dan kondisi kita. Itu juga ada yang dengan yang lain. Nah ini mengingatkan kita. Kemudian hal ini bisa kita lihat betapa pentingnya ya nanti amar ma'ruf nahi munkar. Yang kalau dalam ranah sosial ini juga termasuk juga betapa pentingnya saling tolong menolong dalam kebajikan dan saling berikan nasihat-nasihat. Oleh sebab nanti kalau kita singgung pada Al-Quran bisa ayat hadis tersebut bisa bersinggungan dengan ayat yang muru bil ma'ruf ya kalau dalam Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan kemudian yang lekat sekali dengan perintahan misalnya adalah ya illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Di sisi lain ini juga ada riwayat lainnya yang merupakan hadis Qudsi ya, tapi ini hadis ini awalnya itu juga diwahyukan kepada Nabi Yusa ya, Nabi Yusa. Di sini ada hadis anallahu ta'ala auha ila Yusa bin Nun alaihi salam ya anni muhlikun min qaumin arba'at alafin min khiyarihim wa sittina alfan min syirarihim fa qala ya rabbu haula'il asrar fama balul ahyar qala innahum lam yahdubu bi ghadabi wa aqaluhum wa sya'ubuhum. Allah pernah memberikan ya Allah memberikan firman kepada Yusa bin Nun dan Nabi Yusa bin Nun ya. Ketika itu Allah itu dalam firman atau dialog tersebut Allah menyatakan kepada Nabi Yusa ya, bahwa saya ini akan membinasakan 40.000 dari kaum yang mereka adalah orang-orang pilihan. Kaget karena itu 40.000 orang pilihan ini akan ikut dibinasakan oleh Tuhan. Dan 40.000 tadi yang pilihan wasitina alfan min syirarihim dan 60.000 ini kaum Nabi Yusa yang jelek. Jadi pun Nabi Yusa kaget, maka Nabi Yusa ini bertanya pada Tuhan, ya Rabb, haulil asrar. Baik Tuhan, ya kalau mereka yang jelek ini sudah jelas lah istilahnya mereka dibinasakan karena kejelekannya, kejahatannya itu sudah jelas. Terus fama balul ahyar, apa kondisi orang-orang yang baik-baik itu juga ikut dibinasakan. Ketika Yusa ini bertanya kayak gitu, maka Allah menjawab, loh, innahum lam yakhdubu bi ghadabi. Itu Yusa, karena mereka 40.000 orang yang baik-baik itu saya binasakan karena mereka 40.000 itu adalah orang-orang yang tidak marah, tidak merasa terpukul hatinya dengan adanya kemurkaan saya. Dengan kata lain, misalnya mereka orang yang baik-baik ini ketika melihat orang-orang yang jahat-jahat, orang yang buruk-buruk melakukan keburukan, dia diam dan acuh, cuek, tidak pernah marah dengan kemungkaran yang terjadi. Maka itu diantara yang menyebabkan 40.000 orang pilihan dari umat Nabi Musa yang itu dibinasakan. Bahkan mereka juga wa'akalum dan mereka biasa makan bareng dengan asrar, ya, minum bareng dengan mereka sebagainya. Nah, dengan kata lain, ini nanti menurut saya ini ya pendapat saya. Anda boleh berpendapat lain. Nah, ini menurut saya bahwa tidak jarang nanti suatu kaum ini orang-orang yang baik-baik ini juga akan tertimpa musibah, tertimpa ujian, dan tertimpa berbagai macam hal yang perlu ditimpakan kepada orang yang jelek. Ini bisa jadi karena gitu. Bahkan nanti akan lebih jauh lagi. Ini tidak hanya kayak gitu. Ya, oleh sebab itu dalam Al-Quran, ya, Allah ini sudah wanti-wanti kepada kita, kepesan kepada kita. Wataku yauman, ya, wataku fitnatal latusibanna alladzina. Jadi hendaklah kamu sekalian itu menjaga diri dari fitnah, yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang tertentu, tapi seluruhnya.
Ini contoh, kira-kira gini, seandainya kita dalam hidup bermasyarakat di lingkungan kita ini biasa membuang sampah atau dalam masyarakat kita hanya beberapa orang lah yang biasa membuang sampah sembarangan, baru bersepeda karena dia nggak pingin susah, nggak pingin reposo. Kira-kira jika elemen masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan itu dibiarkan, seandainya musim hujan turun, siapa yang kalau banjir ini siapa yang kebanjiran? Apakah hanya dia yang biasa membuang sampah seenaknya? Tidak. Seluruh masyarakat, bahkan bisa melebar ke masyarakat sekitarnya, desa sekitarnya, ini pun ikut kebanjiran. Nah, dari situ maka apa yang disampaikan Allah kepada Isa ini rasional. Kemudian kalau kita lihat ayat Al-Qur'an dalam tadi wataku fitnah telah tusiban alladzina minkum khosoh. Ini juga rasional, bisa kita cerna secara pendek sesuai dengan pendeknya pemahaman kita. Nah, dari situ maka siapapun, apapun dan kayak apapun harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bentuknya apa ya? Bentuknya sesuai dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki, perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Kita urif rafiq keluar yang ada apa ini? Ini ya. Oke. Nah, yang selanjutnya, coba kita renungkan lagi, nanti ada soal hadis lagi. Ya. Ada suatu hadis dari Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad, dia dari Faris bin Marduwah, beliau dari Muhammad bin Fadl, beliau dari Ali bin Qasim, murid Abu Hanifah. Yang Qasim Ali ini dari Yahya bin Sa'id dari Ismail bin Abi Hakam. Dia berkata bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah berkata, ini perlu kita renungkan, Anallaha la yu'adzibul 'amma bi 'amalil khasah walakin idza udhiratil ma'asi falam yunkiru faqad istahaqqal qaum jami'an al-uqubah. Umar bin Abdul Aziz ini berkata, sesungguhnya Allah ini tidak hanya akan memberikan azab, tidak akan memberikan hukuman terhadap Allah tidak akan pada awalnya Allah tidak sebenarnya sebagai sahan tadi ya. Jadi pada dasarnya Allah ini tidak akan menyiksa, tidak akan memberikan azab kepada orang secara totalitas karena perbuatan tertentu, orang tertentu. Tetapi permasalahannya adalah walakin idza udhirat ma'asi, tetapi apabila kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran ini sudah muncul di permukaan kehidupan, kemudian falam yunkiru, kemudian mereka tidak ada segelintir orang pun yang berusaha untuk merubah, untuk merenovasi dan memperbaiki pelanggaran-pelanggaran itu, maka faqad istahaqqal qaum jami'an al-uqubah, maka seluruh kaum ini akan berhak mendapatkan hukuman, berhak mendapatkan siksa. Ini yang perlu kita perhitungkan, perlu kita pertimbangkan, dan kemudian bagaimana kita bisa kemudian kita bisa melakukan, dan kita bisa nanti melakukan perubahan diri untuk kita bisa bersikap baik. Nah, disinilah pentingnya penyiaran Islam, sehingga kita meskipun pengetahuan kita ini belum banyak, kita tetap berkewajiban untuk melakukan penyiaran, tetap kita berkewajiban untuk mengkomunikasikan nilai agama, paling tidak kepada diri kita, kepada orang-orang terdekat. Sehingga ketika ada pelanggaran, kalau bisa kita adalah orang yang pertama kali melakukan perubahan. Nah, perubahannya bagaimana? Ya paling tidak ketika kita tidak bisa melakukan tindakan, karena kita orang biasa, kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf karena itu bukan kewajiban kita, hanya sekedar orang biasa. Sehingga kita paling tidak berdoa, mudah-mudahan
pelanggaran itu segera dimudahkan. Tapi efeknya kalau hanya dengan doa ini disebut oleh hadis bahwa adhaful iman yang paling lemah, dengan kata lain ya kalau segera dikabulkan berarti itu akan segera hilang, kalau tidak segera dikabulkan ya nanti kita harus bersabar. Itu dari dari hal-hal atau hadis yang menurut saya jelas menunjukkan adanya wajib amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian kita tengok lagi berkaitan dengan hadis yang lain, yang hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, ini dari Nabi SAW bersabda ini. Berarti Nabi SAW inna minan nasi nasan mafatihun lil khair maghalikun lisyarr wa inna minan nasi nasan mafatihun lisyarri maghalikun lil khair fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihul khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu ta'ala mafatihul syarr ala yadayhi. Nabi hadis itu menyatakan bahwa sesungguhnya sebagian dari manusia ada sekelompok manusia yang dia menjadi kunci dari setiap kebajikan, dan ada sebagian manusia yang menjadi kunci atau tempat mengunci, menutup kejahatan. Kira-kira ini kelompok pertama. Di kelompok pertama, bagi manusia secara global dibagi. Yang pertama adalah kelompok manusia yang menjadi kunci pembuka kebajikan dan kunci penutup kejelekan. Dan kelompok satu, wa inna minan nasan mafatihan lisyarr wal ghaliqan lil khair. Dan di sisi lain nanti ada manusia yang kelompok ini menjadi kunci pembuka kejahatan, kejelekan, keburukan, dan dia menjadi kunci atau penghambat serta penutup adanya kebajikan. Lanjut hadis, fatuba liman ja'alallahu mafatihul oleh saya itu sangatlah beruntung bagi orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebajikan ada pada tangannya, dan celakalah bagi orang yang dijadikan Allah sebagai kunci pembuka kejelekan ada pada tangannya. Nah ini paling tidak kembali ke awal adanya wajib amar nahi munkar. Ini kira-kira kita berani tidak untuk melakukan amar nahi munkar. Paling tidak kita upaya untuk menjadi yang kita untuk menjadi kelompok. Hadis itu menjadi kelompok orang yang pertama, yaitu mafatihan lisyarr, menjadi orang yang pertama itu mafatihan lil khair, menjadi orang yang termasuk dalam kelompok kunci pembuka kebajikan. Kalau kita jangan sekali-kali enak-enak sehingga kita nanti akan termasuk ke dalam kelompok yang kedua. Ini akan menjadi sampah masyarakat. Ini ya. Baik. Itu perlu. Dan disinilah nanti menurut saya di sini juga ya terlihat kenapa Islam ini masih menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa mencari ilmu, supaya kita ini bisa menempatkan diri kita ini berada di posisi mana. Kemudian kita bisa menempatkan kita ini akan menjadi orang yang pertama, kelompok pertama tadi, atau bisa kita jangan menjadi orang yang kedua, karena itu sangat celaka. Bahkan masyarakat lingkungan sebenarnya pun tidak akan senang melihat kita jika kita ini menjadi kunci pembuka munculnya kejahatan-kejahatan. Nah, supaya masyarakat di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita ini tidak menjadi mafatih lisyarr, hanya kita harus saling melakukan sesuai dengan kewajiban kita dalam adanya dakwah dan bir, dengan adanya watawasau bil haq watawasau sabr sebagainya. Ini sehingga dari hadis tadi ada kelompok manusia yang pertama adalah mafatihul khair, pembuka kebajikan, dan kedua pemegang atau kunci pembuka kejahatan. Orang-orang yang dijadikan sebagai pemegang kunci kebajikan ini adalah mereka yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya.
meskipun nanti kalau melihat hadis di atas tadi, meskipun dia belum bisa melakukan yang ma'ruf itu dan belum bisa meninggalkan yang munkar itu, tapi dia tetap berusaha. Dan di sambil berusaha untuk melakukan ma'ruf munkar, dia juga berusaha untuk bisa melakukan apa yang diserukan kepada orang lain. Ini pertama. Nah, ini sebenarnya tidak ubahnya lah nanti. Tidak ubahnya misal ketika kita melihat atau menemukan jalan-jalan yang menuju misalnya gang jalan yang menuju ke rumah kita, ini ada yang rusak, misalnya jublang atau becek. Apa kita akan diam atau kita mencoba untuk memperbaiki sesuai kemampuan kita, atau kita akan malah menambah merusak sekalian? Itu semuanya nanti akan berdampak dan akan bisa kita rasakan untuk kita semua. Dengan kata lain, jika misalnya ini contoh kita kaitkan dengan jadi misalnya jalan yang menuju ke rumah kita, lorong yang menuju ke rumah kita ada yang rusak. Jika kita berusaha untuk memperbaiki, maka kita sendiri juga akan lebih kepenak dan lebih nyaman, orang lain juga ya. Tapi jika kita semakin merusak atau membiarkan kita tidak nyaman, orang lain juga tidak nyaman, maka desa kita juga itu desa yang buruk. Nah, itu sebenarnya yang seharusnya kita pertimbangkan. Ya memang kadang ada orang yang mendukungkan itu bukan bagian saya, kan sudah ada perangkat, ada aparat sebagainya. Iya, mereka hanya sebagian. Dan kalau kita menunggu dari mereka, kita tidak berusaha semampu kita, mereka itu personilnya tidak terlalu banyak. Satu, dan belum tentu mereka ini juga lewat melalui jalan itu atau gang itu, sehingga mereka juga belum ngerti atau belum melihat, sehingga jadi itu segera memberikan perbaikan. Seandainya dia sudah ngerti, tapi jika dalam sekup ya misal kepemerintahan, ini juga harus ada anggaran dan sebagainya, pemerintahan dan sebagainya. Ini yang perlu kita sadari. Maka kita cobalah untuk melakukan perbaikan yang sekecil apapun demi kemanfaatan bersama. Oleh sebab itu, berkaitan dengan mereka yang termasuk dalam pemegang kunci kebaikan dan kunci dan penutup kejahatan, ini kita coba tengok ayat surat Taubat ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukmin laki-laki, mukmin perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Mereka saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah dari yang munkar. Dengan kata lain, menurut saya, kita ini sudah masuk menjadi bagian orang mukmin atau tidak. Di situ kita sudah bisa saling tolong menolong. Belum. Satu, yang kedua, kita sudah bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Jika kita belum, bahkan kita ini membantu merebaknya kemungkaran, merebaknya kerusakan, maka kita belum bisa disebut sebagai mukmin. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan pemegang kunci kejahatan. Orang yang dijadikan sebagai Allah dalam hadis tadi, hadis yang Nabi Yusuf, hadis yang disampaikan oleh Nabi, orang yang dijadikan sebagai pemegang kunci kejahatan adalah mereka yang senantiasa menyuruh dan menyeru kepada kemungkaran serta mencegah dan melarang dari hal yang makruh. Nah, ini kira-kira sementara sampai itu, kira-kira contoh kecil. Jika kita mengajak teman kita untuk bolos, kira-kira ini hanya nanti lebih terserah masing-masing Anda memahami bagaimana. Nah, kira-kira bolos itu ini termasuk hal yang makruh atau hal yang mungkar? Silahkan dia. Jika itu hal yang mungkar, maka jangan. Kalau kita harus bolos, jangan mengajak orang lain.
Karena ketika kita harus bolos, karena kali kita ada kemudahan, karena kita ada keterpaksaan, tapi ketika mengajak orang lain agar orang lain bolos, ini di sini tidak ada rusuh, tidak ada kemungkaran. Di sini termasuk pelanggaran berarti ketika mengajaknya. Kira-kira. Sekarang, ketika kita misalnya, contoh yang mungkin agak kurang sopan barangkali. Misal, ketika dalam suatu kondisi kita bisa cerita cowok saking kebeletnya kita kemudian BAB di sembarang tempat, tapi jangan mengajak orang lain untuk ikut di situ. Bagi mereka yang belum terpaksa, karena apa? Kalau kita memang terpaksa BAB di situ, karena memang terpaksa, mungkin ada kemurahan untuk kita, tetapi untuk dia yang tidak ada keterpaksaan, tidak ada kemurahan. Sehingga ketika kita mengajak mereka kemudian yang lain juga akan membuang BAB sembarangan dan sebagainya, ini merupakan keseruan kita kepada pelanggaran. Ya, meskipun apa yang kita lakukan diri kita juga BAB sembarangan, itu tidak melanggar karena kita terpaksa. Bisa. Ya. Dan lain ini oleh sebab itu nanti jadi antara orang-orang yang memiliki sifat atau orang-orang yang menjadi pemegang kunci terbukanya kejahatan dan orang-orang yang memegang kunci tertutupnya kemungkaran, ini jadi kita tengok di antara misalnya surat Taubat ayat 67, di situ wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang yang munafik laki-laki maupun munafik perempuan, sebagian mereka ini bagian dari sebagian yang lain. Mereka saling memerintahkan pada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Jadi permasalahannya, kira-kira kita ini termasuk bagian dari orang-orang yang suka memerintahkan yang mungkar, mengajak yang mungkar, atau kita adalah orang-orang yang termasuk suka menyeru kepada yang makruh. Silakan Anda pilih masing-masing, karena ini hanya sifatnya memberikan gambaran ke sana dan menjelaskan bagaimana kita untuk mencerna dan mengolah, kemudian kita diperbolehkan untuk menggunakan potensi-potensi yang dititipkan oleh Allah melalui akal sehat kita. Ya. Lanjut. Oleh sebab itu nanti ini para berkata, amal perbuatan yang paling utama adalah melakukan amar ma'ruf dan serta benci terhadap orang fasik. Tapi kebencian nanti kalau misalnya berkaitan kita benci kepada orang yang fasik, ini bukan sama pada orangnya. Dengan kalian maksud gini, ketika contoh penawela ya. Jadi ketika ada teman kita yang suka bolosan, ini misalnya kita boleh dan kita harus tidak suka kepada perilaku bolosannya dia, bukan kepada orangnya. Karena lagi ketika kita menemukan teman kita atau saudara kita misalnya yang suka bolosan, kita harus membenci bolosannya itu dan bukan membenci orang yang bolos. Kenapa kayak gitu? Karena satu, kalau kita membenci kepada perbuatannya, maka kita bisa dan suka dan ingin mendekati orangnya, sehingga kita mampu untuk memberikan nasihat. Tapi ketika kita membenci orangnya,
memang orangnya dia suka bolosan, nggak mau berteman. Bisa, sehingga kita jauh dengan orangnya, kita tidak mungkin melakukan apa-apa yang bukan kepadanya. Itu diantaranya. Nah, cuma sifat manusianya kita ini biasanya ketika kita melihat atau tidak senang kepada seseorang karena perbuatan yang dia lakukan, ini kemudian menarik kita untuk membenci orangnya, sehingga kita tidak mungkin untuk mendekatinya, tidak mungkin mengapa-apanya, selanjutnya kita tidak mungkin melakukan apa-apa kepadanya. Nah ini yang sering terjadi pada kita. Ya. Lebih lanjut, bagaimana kita melakukan apa-apa Tuhan. Dan yang jelas nanti siapapun yang telah memerintahkan makhluk, berarti dia telah menguatkan punggung persatuan dan kokohnya umat. Tapi siapa yang mengajak kemungkaran, berarti dia berupaya untuk merapuhkan barisan dan kekuatan umat. Kita lihat lagi hadis dari Abdullah bin Jabir. Nabi SAW berkata, "Ma min qaumin yaqumu fi rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna ayyughayyiru falam yughayyiruhu illa 'amaru Allah bi'adzabin qabla ayyamutu." Tidaklah sebagian kaum ada seorang laki-laki yang melakukan suatu kedurhakaan atau tindak kemaksiatan atau tindak pelanggaran, padahal wayak diruna kaum tersebut mampu untuk merubahnya, tetapi falam yughayyiru, tapi mereka tidak berusaha untuk merubahnya, maka illa amarumullah yang ada bin qabla yamut, maka tidak lain kecuali Allah akan meratakan azab kepada kaum itu sebelum mereka mati. Dengan kata lain, ya terus nanti gini permasalahan nanti. Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, ini karena siapa? Awalnya bukan oleh seluruh warga yang kebanjiran, bahkan ada sebagian warga yang tidak mau tahu menang. Tidak tahu menang. Kemudian ini kalau kita melihat dari segi adanya dampak lah. Saya tidak mengatakan bahwa itu adabnya, saya belum berani. Misal kira-kira terjadinya, ini hanya dampak jeleknya ya. Jadi terjadinya kemarin ala Faridah keluar. Misal terjadinya kebakaran kemarin yang berada di daerah Jambi kalau tidak salah. Ini sebenarnya tidak perbuatan suatu oknum, misal kalau itu dikatakan oknum, kalau bukan karena kecelakaannya oknum. Dan jika kemudian setelah mulai ada kebakaran, orang yang melihat pertama membiarkan terus, maka api akan semakin membesar. Aryani Amali keluar, silahkan. Terus kemudian ya nanti setelah merebak juga dibiarkan, maka bisa jadi habis seluruh kepulauan Sumatera. Ya Faraday masuk lagi. Tapi ketika ada sebagian yang ketika baru barang kecil dia berusaha merubah jadi baik, maka tidak akan nanti dampak kebakaran tidak akan menimpa pada seluruhnya. Contoh kalau kita melihat kasus tahun sebelumnya, kegiatan kebakaran hutan di Kalimantan, asapnya juga sampai meresahkan negara tetangga. Itu sebenarnya bisa kita jadi bahan renungan bagaimana ketika suatu kedurhakan tidak menyimpang ini terjadi, kemudian yang lainnya bisa berubah itu diam saja, maka semuanya akan merasakan. Tiba gambarannya kayak gitu. Ini ya. Lanjutlah. Kalau kayak gitu, maka bagaimana cara ma'ruf dan nahi mungkar agar hasilnya lebih maksimal? Nah,
berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib. Nah, supaya hasilnya ini akan lebih maksimal bagi kita. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar ini dilakukan dengan cara pertama sembunyi-sembunyi. Bagaimana? Maksudnya apa? Ya kita azam ya melebut bertang betang itu ya. Maksudnya apa? Ya seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini hanya dia melakukan dengan penuh siasat, pertimbangan, dengan memberi kondisi dia, sarana, ya, kemudian lingkungan sebagainya. Jangan terus ketika terjadi pelanggar di halayak ramai kita harus ngomong di situ, ini kurang bagus, tidak ada sesuatu. Sehingga nanti ketika kita mempertimbangkan kondisi itu semua, insya Allah amar nahi mungkar itu bisa dilakukan dan bisa terjadi secara optimal. Nah, sehingga nanti apapun mau yang kita berusaha dalam hal melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi pertama, ya, tidak terbuka dalam halayak ramai, karena ketika yang kesalahan baru saja barangkali karena dia melakukan barangkali kan tidak sadar, karena keteledoran barangkali, kemudian kita lakukan secara ramai-ramai, dia malah tersinggung, jadi marah, supaya tidak tersinggung. Ternyata kesengajaan terus menerus, maka tetap itu udah baru kita meningkat ke teknik yang berikutnya, itu ya. Nah, selanjutnya kita berkaitan dengan cara yang sirri, dengan mempertimbangkan kondisi, mempertimbangkan lingkungan sebagainya. Nah, ini yang kemudian nanti cara kayak gini bisa disebut dengan cara nasihat atau mau'idhah baik, sebagaimana nanti disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120. Bila sabira bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Rasanya baru juga itu belum mempan boleh wajah dilum bila dia ahsan. Yang kedua, hikmah kamil keluar. Nah, yang kedua bahwa yang dilakukan nanti amar ma'ruf nahi mungkar ini dilakukan secara terang-terangan. Nah, bagaimana? Ya mau ketika cara sembunyi-sembunyi sudah tidak medas, tidak berpengaruh, maka kita berkembang ke tahap yang berikutnya, ya, yaitu dari sir menuju terang-terangan. Ya, namun begitu ini nanti bukan berarti dai ini boleh dan memiliki kewenangan tanpa etika. Itu tidak boleh, tidak bisa. Tetap harus menjaga etika, ya, menjaga kode etik dan sebagainya. Kita harus baik sebagai dai, baik kode etik masyarakat dan sebagainya. Ya, karena bisa jadi gini, kira-kira ketika ada kemungkaran kemudian kita rubah secara terang-terangan, ini kira-kira malah nanti kira-kira justru ini akan menyebabkan orang yang belum tahu adanya kemungkaran itu menjadi tahu. Kalau niat kita adalah mencegah agar dia tidak melakukan atau agar kemungkaran itu hilang, tetapi justru malah memanjang, memviralkan sehingga orang yang tidak tahu akan belajar cara melakukan kemungkaran. Ini menjadi bahaya baru. Ini jika tidak dilakukan secara baik dan tertib, ini akan menjadi bahaya baru. Oleh sebab itu kode etik, orang dan sebagainya harus dijaga. Nah, sehingga dakwah secara terbuka ini sebenarnya ketika menggunakan itu semua akan mampu menghasilkan yang lebih baik, bukan justru menghasilkan yang sebaliknya. Karena ketika tidak diberi turunan secara matang, ini bisa menjadi sebaliknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita mencoba untuk menggunakan para ahli dan para pakar yang terbaik. Ada sama, tetap dengan kata lain berarti kita menggunakan dan memprosesi adanya tim LD, ya, dalam lembaga dakwah. Lembaga dakwah ini diterjunkan untuk mendakwai sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, jika prostitusi, maka siapa yang lebih menguasai tentang prostitusi sehingga dia bisa memberikan solusi yang lebih cepat berkaitan dengan prostitusi. Ini tidak seperti ini ya, bisa berkaitan dakwah, berkaitan pembangunan. Nanti siapa yang lebih berat dan lebih menguasai tentang pembangunan di sini. Dengan kata lain, nanti sebenarnya
berkaitan dengan operasional dakwah, yang operasional atau dalam praktek amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini sebenarnya memiliki ranah yang begitu luas, sehingga dia nanti ada sel-sel yang tentunya harus ditempati oleh orang-orang tertentu yang membidani dalam bidang-bidang tersebut. Baik materinya, baik metodenya, baik objeknya, audiennya. Contoh ini, contoh yang paling benar lah ya. Gini, seorang yang ahli dakwah, atau penceramah ini tidak mungkin sebenarnya menurut ilmu dakwah ini tidak bisa dibenarkan apabila dia ketika menyampaikan orasi dakwahnya ini tidak melihat kondisi audiens, tidak melihat kondisi objek dakwah dan juga medan dengan kata lain, sehingga ketika dia dakwah di lapangan terbuka dengan audiensnya begitu banyak dan pengajian akbar, dia berkobar-kobar banget. Dan kemudian ketika pengajian hanya di majelis taklim juga kayak sama seperti ketika pengajian di lapangan terbuka. Ini kurang tepat, dan hasil ketika kurang tepat hasilnya juga tidak maksimal. Ini kenapa perlu adanya pembakaran yang nanti harus membidani job-job tertentu. Selanjutnya mau coba kita tengok di hadis Nabi Abu Darda nanti. Abu Darda berkata, man wa'adu ahu fil alaniya faqad sana wa man wa'adahu fi syirri faqad jana. Wa ilam tanfa'ul mau'idah fi syirri ya'udhu fil alaniya wa ista'inu bi ahli sunnah wa ahli khair yajiduhu anil maksiyat fa innahum lam yaf'alu dan qala ba'alihim ahlul maksiyah fa yatihim adabu fa yahum jannah. Dan tiga hal yang saya sampaikan tadi dilami oleh asar hadis yang disampaikan dari Abu Darda. Abu Darda berkata, ya barang siapa yang menasehati saudaranya di tempat ramai terang-terangan maka dia telah membuat cacat, membuat jelek, dan membuat keburukan. Dan barang siapa yang menasehati saudaranya dalam kondisi tersembunyi, tidak terang-terangan halayak ramai fakol zina, maka dia telah menghiasi saudaranya. Nah, fa'ilam tanfa'ul mau'idah, dan jika nasihat yang dia lakukan fisiri di tempat yang sembunyi ya, ini tidak bermanfaat atau belum bisa merubah, belum bisa diterima ya, ya'muru fil maka dia memerintahkan hal yang baik, jangan syarat terang-terangan. Kalau itu juga belum bisa bermanfaat, wa yasta'inu bi ahli shalah, kemudian dia berusaha untuk mencari bantuan dengan menggunakan tangan orang lain yang lebih soleh, agar mereka ini melakukan atau mencegahnya dari ya. Halo? Nah, jika ya fa'ilam ya fa'inhum lam yakun jika mereka tetap ini tinggal pindahkan sini ke sini. Gimana? Jika tidak mereka tetap jika mereka tetap tidak melakukan, maka mereka akan dikuasai oleh ahli maksiat, dan ketika itu maka adab akan datang dan menimpa mereka secara totalitas. Ini yang perlu kita pertimbangkan ya. Nah, sementara kayak gitu barangkali ada yang mau bertanya atau kita berdiskusi dengan dulu. Gimana? Ada yang mau diskusi?
Halo. Ini Azik, Azmian, Ana, Anis, Dea, Eva, Kosiana, Lutfia, Miftahurina, Rifqah, Nada, Nina, Nuruniswa, Panji, Ariska, Aziza, Rois, Aryani, Syihab, BWN dari mana ini Mas Syihab? Kemudian Silva Salamah ya. Teman-teman ada yang perlu Anda saya tanyakan semoga. Kemudian nanti tulisan saya berkaitan dengan mata kuliah ini sudah nanti bisa Anda tengok di web akademiknya nanti hadis kamu ya. Nah, di sana yang sudah ada 14 yang nyentang kemudian ini permasalahan nanti berkaitan nanti ya. Ketika kita temukan nanti adanya ya tugas dan sebagainya, nanti Anda ya, nanti pengumpulan tugas Anda ini di item ini ya. Mas semuanya ini ketika nanti ada tugas dari mata kuliah khususnya saya dan saya rasa juga yang lain, nanti ini Anda nanti kumpulkan masuk di kolom tugas ini ya. Nah, itu harus Anda cek juga nanti ya. Jadi sehingga jangan, kalau bisa jangan masukkan di kolom nanti di hadis dan kan ini materi. Kalau bisa jangan Anda masukkan melalui ini ya komentar ya, kalau bisa ya, kalau bisa jangan ya. Jika Anda masukkannya di kolom di sini belum ya, di sini memang belum ada dan belum masuk tugas mata kuliah ya. Nanti insya Allah nanti akan ada ya, tugas nanti untuk mengecek dan agar Anda seberapa Anda mempelajari ini atau hanya atau tidak. Karena kenyataan yang melihat yang kemarin ini ya banyak sebenarnya dari UAS ini banyak penguasaan Anda kepada materi ini ternyata menggirisi ini. Bukan ya, memang bukan ingin kalau bisa Anda bisa, tapi memang intinya wajib apa Anda itu tidak wajib, tapi kalau bisa kita harus kira-kira gitu. Barangkali ada yang bertanyakan dan ada absen nanti tetap diperhitungkan baik absen virtual maupun absen non virtual ya. Kira-kira gitu. Ada yang mau ditanya? Saya tunggu. Jika ada bertanya, kalau kita saya akhiri. Gimana? Halo? Gimana?